Saya akan membahas mengenai tugas UAS SGI yang pertama, yaitu jelaskan apa tantangan, hambatan, dan peluang gereja Katolik di era globalisasi. Jawabannya, tantangan dan hambatan gereja Katolik di era globalisasi yang pertama yaitu adalah sekulerasi dan relativitas moral global memperkenalkan nilai-nilai modern seperti konsumer dan hedonisme yang bertentangan dengan ajaran gereja. Pola pikir sekuler yang meningkat di kalangan generasi muda mengurangi minat mereka terhadap kehidupan rohani dan gereja. Baik, yang kedua, teknologi dan informasi. Arus informasi global yang sangat cepat membawa risiko paparan ajaran, penyimpangan, dan hoaks. Gereja dituntut untuk hadir di ruang digital melalui media sosial, daring, namun belum tentu semua keuskupan mampu memanfaatkannya secara relatif. Yang ketiga, perubahan budaya. Gaya hidup budaya yang individualistik dan gaya hidup materialistik menggantikan semangat komunal dan nilai-nilai Injili seperti kesederhanaan dan solidaritas. Yang keempat, isu ekologis dan globalisasi global. Gereja dipanggil untuk merespon krisis iklim, ketimpangan ekonomi, dan ketidakadilan sosial yang muncul akibat globalisasi sesuai dengan ajaran Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si. Selanjutnya kita masuk dalam peluang. Yang pertama yaitu adalah inkulturasi gereja, yang dimana gereja dipanggil untuk menjaga dan menselaraskan nilai-nilai Injil ke dalam budaya Indonesia agar tidak terus tergerus oleh tekanan globalisasi. Yang kedua, gereja sinodal mengikuti arahan gereja universal. Umat dilibatkan dalam pengembalian keputusan pastoral untuk memperkuat persekutuan dan partisipasi umat. Kita masuk ke nomor soal yang kedua, yaitu jelaskan tantangan perkembangan gereja Katolik di Indonesia di era kontemporer. Jawabannya yaitu perkembangan gereja Katolik di Indonesia khususnya di era kontemporer dengan pertumbuhan jumlah umat yang signifikan terutama di daerah dan populasi Tionghoa dan Jawa yang besar. Gereja juga semakin berani menyuarakan kebenaran dan keadilan serta berperan aktif dalam isu-isu sosial dan politik. Dalam kondisi ini, gereja tetap dipanggil untuk setia pada misinya, yaitu mewartakan Injil, memperkuat persaudaraan, dan melayani dunia tentang gereja Katolik dan masa kini. Baik, kita masuk tantangan gereja Katolik di masa kini. Yang pertama yaitu ada krisis iman. Banyak umat, terutama generasi muda, mulai menjauh dari kehidupan religius, sehingga gereja harus membina iman mereka dengan relevan dan sesuai dengan konteks zaman sekarang. Yang kedua, relatif moral. Nilai-nilai moral yang dulu dianggap pasti, kini digantikan oleh pandangan bahwa kebenaran bersifat relatif yang melemahkan komitmen terhadap ajaran gereja tentang keluarga, kesucian hidup, dan martabat manusia. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Media sosial bisa menjadi sarana evangelisasi, tetapi juga bisa menjadi penyebar hoaks dan konten negatif yang membingungkan umat dan bertentangan dengan ajaran iman. Selanjutnya yang ketiga, kita masuk menjelaskan hubungan gereja Katolik dengan pemerintah dan agama lain di Indonesia. Zaman sekarang, gereja Katolik memiliki hubungan yang dinamis dan konfrontatif dengan pemerintahan dan agama-agama lain. Di Indonesia diakui secara resmi dan berperan aktif dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, serta moral.
masyarakat melalui lembaga-lembaga yang terbuka bagi semua golongan. Gereja menjadi mitra strategi pemerintah dalam membangun kesejahteraan rakyat. Selain itu, gereja juga menjalankan peran proaktif dengan menyuarakan keadilan dan hak asasi manusia serta memberikan tanggapan terhadap isu-isu nasional melalui Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Meski terkadang menghadapi berbagai tantangan seperti diskriminasi dalam pendirian rumah ibadah, gereja tetap memilih damai dan konstitusional dalam hubungan antar agama. Gereja Katolik mengutamakan dialog dan kerjasama lintas iman, yang dimana terinspirasi dari dokumen Nostra Gereja dalam forum-forum seperti FKUB dan kegiatan sosial bersama umat yang hidup berdampingan secara damai dengan umat lain dan terus berupaya merawat kerukunan melalui pendidikan, pelayanan, dan kesaksian hidup. Baik, selanjutnya kita masuk ke nomor 4, yaitu jelaskan tentang ajaran sosial gereja atau SGI. Jawabannya yaitu SGI merupakan kumpulan dokumen dan ajaran resmi gereja Katolik yang berupaya mewujudkan keadilan sosial, perdamaian, solidaritas, dan kesejahteraan bersama yang bersumber dari kitab suci, tradisi gereja, dan dokumen magisterium seperti ensiklik Paus dan keputusan konsili. Prinsip-prinsip dasar SGI dalam konteks Indonesia. Yang pertama yaitu ada martabat manusia. Setiap manusia diciptakan menurut gambaran Allah, sehingga memiliki hak dan martabat yang tidak boleh dilanggar. Implikasi di Indonesia adalah penolakan terhadap diskriminasi atau SARA, intoleransi, dan kekerasan. Kita masuk ke poin kedua, yaitu kesejahteraan umum. Kesejahteraan masyarakat harus diutamakan, terutama hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keamanan umat Katolik didorong berpartisipasi aktif dalam membangun nasional, aplikasi dalam realitas Indonesia. Yang pertama yaitu kemiskinan dan kesenjangan sosial. Gereja mendampingi kelompok marginal seperti petani dan buruh, yang dimana mendorong ekonomi solidaritas dan koperasi. Poin yang kedua yaitu kerusakan lingkungan. SGI menekankan ekologi integral dan dengan ajaran gereja aktif dalam pelestarian lingkungan, terbaurkan dengan gerakan aktif dalam pelestarian lingkungan dan energi, terbaurkan peran umat Katolik berdasarkan SGI. Umat Katolik dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia dengan membangun budaya kasih dan keadilan serta aktif dalam transformasi sosial sebagai pelaku perubahan yang berdasarkan iman. Yang kelima, jelaskan tentang 16 dokumen yang dihasilkan pada Konsili Vatikan II. Jawabannya yaitu 16 dokumen yang dihasilkan pada Konsili Vatikan II yaitu ada 4 konstitusi, 9 dekret, dan 4 deklarasi. 4 konstitusi terdiri dari Sacrosanctum Concilium, Lumen Gentium, Diverum Gaudium et Spes. 9 dekret misalnya tentang tugas uskup, formasi iman, kerasulan awam, media sosial, dan misi gereja. 3 deklarasi Nostra Aetate, Dignitatis Humanae, dan Gravesium Education. Baik, sekian jawaban UAS SGI saya ucapkan terima kasih.